guys, di video ini kami akan menjelaskan tentang peran teknologi pendidikan dalam penyelesaian problem pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fidolia Nisa, NIM 205230086, dan teman saya. Yang pertama yaitu isu kontemporer terkait problem pendidikan. Isu merupakan suatu informasi kontradiktif atau polemik tentang seseorang atau organisasi dan dianggap sebagai masalah. Sedangkan kontemporer menurut KBBI berarti serentak, semasa, dan saat ini. Jadi isu kontemporer pendidikan adalah isu-isu terkait dunia pendidikan yang berkembang sesuai zaman sekarang. Beberapa isu terkini terkait problem pendidikan diantaranya yaitu kualitas pendidik, kurikulum, pengelolaan peserta didik, mutu pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, problem pendidikan. Yang pertama, penerapan student-centered approach. Model pengajaran yang diterapkan oleh sebagian sekolah masih dengan cara klasikal dan belum siap menerapkan konsep student-centered approach yang sesuai hasil riset dapat menjadikan siswa mampu mengembangkan daya pikir yang lebih baik. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum bersifat fleksibel, maka pemberlakuan isi kurikulum disesuaikan dengan waktu dan kondisi tertentu sesuai dengan tuntutan zaman. Pada dasarnya, setiap implementasi kebijakan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengimplementasi dengan benar. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidik. Kualitas dari pendidik akan mengakibatkan juga pada kualitas peserta didiknya. Perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidik di Indonesia perlu dilakukan dengan seksama, baik melalui seleksi yang ketat, pelatihan guru, meningkatkan manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang keempat, pengelolaan peserta didik. Fungsi dari pengelolaan peserta didik harus diarahkan pada pengembangan diri peserta didik yang optimal, baik aspek potensi individu, sosial, dan potensi lainnya. Yang kelima, pengelolaan sarana dan prasarana. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik seperti fasilitas belajar, media belajar, serta sumber belajar yang baik lainnya, baik mutu maupun jumlahnya. Dan yang terakhir, peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran mencakup keseluruhan problem pendidikan yang telah disebutkan. Sumber daya yang tersedia harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Fasa Irunica, NIM 205230059. Selanjutnya, ada teknologi pendidikan sebagai pendekatan untuk mengatasi problem pendidikan. Untuk membahas peran krusial teknologi pendidikan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini, ada 6 poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, menghasilkan teori pembelajaran. Teknologi pembelajaran telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori-teori baru tentang bagaimana manusia belajar. Misalnya, teori konektivisme yang menekankan pentingnya koneksi dan jaringan dalam pembelajaran, atau teori pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa untuk aktif mencari solusi atas permasalahan nyata. Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran. Teknologi pembelajaran memungkinkan terciptanya beragam strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, mulai dari penggunaan game-based learning, simulasi, hingga pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga, mengembangkan pola pembelajaran. Teknologi pembelajaran telah mengubah pola pembelajaran tradisional yang cenderung pasif menjadi lebih aktif dan persuasif pada siswa. Pembelajaran jarak jauh, pembelajaran terbalik, dan pembelajaran kolaboratif online adalah beberapa contoh pola pembelajaran baru yang dimungkinkan oleh teknologi pendidikan. Yang keempat, mengusahakan sumber belajar. Teknologi pembelajaran menyediakan akses yang lebih luas terhadap sumber belajar yang beragam,
mulai dari e-books, video pembelajaran, hingga platform pembelajaran online yang menyediakan beragam konten edukasi. Yang kelima, mengemas materi pelajaran. Teknologi pembelajaran memungkinkan materi pelajaran dikemas dengan lebih menarik dan interaktif. Penggunaan multimedia, animasi, dan visualisasi data dapat membuat materi pelajaran lebih mudah dipahami dan diingat. Dan yang keenam, mendidik tenaga akademisi atau praktisi. Teknologi pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan online, webinar, dan program sertifikasi. Para pendidik dapat terus mengembangkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada fungsi teknologi pendidikan dalam praktik pembelajaran. Di sini ada 9 fungsi. Yang pertama, sebagai saran bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Yang kedua, sebagai saran untuk motivasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah. Yang ketiga, sebagai saran untuk membantu peserta didik mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang keempat, sebagai saran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, sebagai saran mempermudah penyampaian materi. Yang keenam, sebagai saran untuk mempermudah desain pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai media pendukung pembelajaran dengan mudah. Yang kedelapan, sebagai saran pendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. Dan yang terakhir, sebagai saran meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awal Dinasan, NIM 2052388. Di sini itu manfaat teknologi pendidikan bagi peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik dapat lebih cepat menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua, peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang keempat, peserta didik tidak bosan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Yang kelima, peserta didik lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. Yaitu manfaat teknologi pendidikan bagi pendidik. Pendidik dapat lebih memudahkan mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik dapat mempermudah desain pembelajaran. Yang ketiga, pendidik dapat menunjang metode pembelajaran. Yang keempat, pendidik dapat lebih meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, pendidik lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Yang keenam, pendidik dapat mengefisiensikan waktu. Yang ketujuh, dapat menjadi daya dukung pengajaran seorang pendidik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.